Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najibulami Afikratul Amna dengan NIM 304240027, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas A. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas filsafat umum. Untuk pembahasan yang pertama itu ada idealisme. Idealisme mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dengan jiwa dan roh. Idealisme berasal dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan kalau materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran atau aliran yang menganggap bahwa realitas terdiri atas ruh-ruh atau sukma ataupun jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah paham idealisme hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan, malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli fikir adalah dasar idealisme ini. Pada zaman Aufklärung, para filsuf yang mengakui aliran serba dua seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan maupun keduanya, mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan. Selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa, walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam. Puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 dan 19, yaitu saat Jerman sedang memiliki pengaruh besar di Eropa. Ada beberapa filsuf dengan pemikiran idealismenya. Yang pertama ada Plato. Plato merupakan kakeknya para filsuf. Dia ngebayangin kalau dunia kita seperti bayangan dari dunia asli yang jauh lebih sempurna. Jadi semua yang dilihat saat ini cuma versi murahnya saja. Yang kedua ada Immanuel Kant. Cowok Jerman satu ini bilang kalau pikiran selain dirinya seperti kacamata. Semua yang mereka lihat sudah difilter dari kacamata pikiran mereka. Jadi mereka gak bakalan pernah tahu dunia yang sebenarnya seperti apa. Yang ketiga ada Berkeley. Dia punya teori yang unik banget. Menurutnya, sesuatu baru ada kalau ada yang melihat ataupun merasakan. Jadi kalau tidak ada yang melihat pohon, berarti pohon itu tidak ada. Yang keempat ada Hegel. Dia punya teori yang lebih kompleks lagi, seperti sejarah itu sebuah perjalanan panjang menuju kesempurnaan. Dan kita semua bagian dari perjalanan itu. Yang kelima ada Fichte. Dia bilang kalau ego mereka lah yang menciptakan segalanya. Jadi dunia ini sebenarnya cuma proyeksi dari ego mereka sendiri. Materi yang kedua ada materialisme. Materialisme adalah aliran yang menganggap kalau di dunia ini tidak ada selain materi atau alam dan dunia fisik adalah satu. Selain itu, aliran materialisme ini praktis tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas, dipegang pada kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan bahwa aliran ini
pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Pada masa kini, kritik pun muncul di kalangan ulama-ulama barat yang menentang materialisme. Adapun beberapa kritik yang dilontarkan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dari kacau balau. Padahal, kata Hegel, kacau balau yang mengatur bukan lagi kacau balau namanya. Yang kedua, materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam. Padahal pada hakikatnya, hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga. Yang ketiga, materialisme mendasarkan segala kejadian dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri. Padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar alam itu sendiri, yaitu Tuhan. Yang keempat, materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Di antara tokoh aliran materialisme adalah ada Demokritos, yaitu kakeknya atom. Dia percaya kalau semua benda di alam semesta ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak bisa dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Jadi menurut dia, segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah materi. Yang kedua ada Karl Marx. Selain dikenal sebagai bapak komunisme, juga punya pandangan materialis yang kuat. Dia bilang kalau cara kita memproduksi dan mendistribusikan punya pengaruh besar terhadap masyarakat dan sejarah. Yang ketiga ada Ludwig Feuerbach. Dia punya pandangan yang sangat unik. Menurutnya, mereka saling kali mendewa-dewakan hal-hal abstrak seperti Tuhan. Tapi sebenarnya semua itu cuma refleksi dari keinginan dan kebutuhan manusia. Yang keempat ada Julian Alfred de La Mettrie. Cowok ini ekstrim sekali. Dia bilang kalau manusia itu sama saja seperti mesin. Dan semua aktivitas mereka itu dipengaruhi oleh proses-proses mekanis yang ada di dalam tubuh. Materi yang ketiga itu ada positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris, yang berarti aliran filsafat ini beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenan dengan 3 komponen, yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional, dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Positivisme dianggap sebagai tonggak kemajuan sains di dunia. Sebagai aliran filsafat, positivisme mendasarkan diri pada pengetahuan empiris. Ada pula filsuf dengan pemikirannya, yaitu ada Auguste Comte. Dia ini bapaknya positivisme. Comte percaya kalau mereka harus meninggalkan semua hal yang gaib atau metafisik dan fokus saja ke hal-hal yang bisa mereka amati dan ukur. Dia juga yang pertama kali ngenalin istilah sosiologi. Yang kedua ada John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah muridnya Comte, tapi punya pandangan yang sedikit beda. Mill lebih menekankan pentingnya kebebasan individu dan peran pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil. Yang ketiga ada positivisme logis. Mereka adalah sekumpulan filsuf yang mengembangkan pemikiran Comte lebih lanjut. Mereka fokus pada penggunaan logika dan bahasa yang tepat untuk membangun ilmu pengetahuan yang solid. Materi yang keempat itu ada fenomenologi. Fenomenologi yaitu aliran yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran.
Seorang fenomenalisme suka melihat gejala. Dia berbeda dengan seorang ahli ilmu positif yang mengumpulkan data, mencari korelasi dan fungsi, serta membuat hukum-hukum dan teori. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti, hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran, a way of looking of things. Gejala adalah aktivitas, misalnya gejala gedung putih adalah gejala akomodasi, konvergensi, dan fiksasi dari mata orang yang melihat gedung itu. Ditambah aktivitas lain yang perlu supaya gejala itu muncul. Fenomenalisme adalah tambahan pada pendapat Brentano bahwa subjek dan objek menjadi satu secara dialektis. Tidak mungkin ada hal yang melihat. Inti dari fenomenalisme adalah tesis dari intensionalisme, yaitu hal yang disebut konstitusi. Menurut intensionalisme atau Brentano, manusia menamakan dirinya sebagai hal yang transenden, sintesis dari objek dan subjek. Manusia sebagai entre au monde atau mengada pada alam menjadi satu dengan alam itu. Manusia mengkonstitusi alamnya. Untuk melihat sesuatu hal, saya harus mengkonversikan mata, mengakomodasi lensa, dan mengikvasikan hal yang mau dilihat. Anak yang baru lahir belum bisa melakukan sesuatu hal sehingga benda dibawa ke mulutnya. Ada beberapa filsuf dengan pemikiran fenomenologinya. Filsuf yang pertama ada Edmund Husserl. Dia ini bapaknya fenomenologi. Husserl bilang kalau kita harus melupain semua teori-teori besar dan fokus saja ke pengalaman kita sehari-hari. Dia menyuruh kita buat seperti bayi lagi yang lagi belajar mengenal dunia. Yang kedua ada Martin Heidegger. Martin Heidegger muridnya Husserl, tapi punya pandangan yang lebih eksistensialis. Heidegger lebih fokus ke pertanyaan tentang keberadaan manusia dan makna hidup. Dia terkenal sekali dengan konsep Dasein, yang artinya ada di sini. Yang ketiga ada Jean-Paul Sartre. Filsuf Prancis yang satu ini juga punya pandangan eksistensialis. Sartre bilang kalau manusia itu bebas, tapi kebebasan itu juga yang bikin kita merasa gelisah dan bertanggung jawab atas pilihan hidup kita. Yang keempat ada Maurice Merleau-Ponty. Dia lebih fokus ke hubungan antara tubuh dan pikiran. Kalau tubuh kita itu bukan cuma wadah buat pikiran, tapi juga cara kita ngalamin dunia. Materi yang kelima ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang lebih fokus pada bagaimana sesuatu ada daripada apa sesuatu itu. Misalnya, mereka lebih tertarik pada pertanyaan bagaimana manusia menjalani hidup daripada apa itu manusia. Ada beberapa ide dasar eksistensialisme, seperti kebebasan individu. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidupnya sendiri. Tanggung jawab, kita bertanggung jawab atas pilihan hidup kita. Eksistensi mendahului esensi. Manusia tidak dilahirkan dengan tujuan hidup yang sudah ditentukan, melainkan menciptakan tujuan hidupnya sendiri. Proyek hidup. Hidup adalah sebuah proyek yang terus-menerus dibangun dan dikembangkan. Ada pula kelebihan eksistensialisme, antara lain mendorong kita untuk tidak menerima begitu saja apa yang ada, tetapi untuk mempertanyakan dan mencari makna hidup, menghargai keunikan individu, menekankan pentingnya masa depan yang dapat kita ciptakan. Kalau tadi ada kelebihan, sekarang ada juga kelemahan eksistensialisme, yaitu antara lain terlalu fokus pada kepentingan individu sehingga bisa mengabaikan kepentingan bersama. Menolak aturan dan norma sosial bisa menyebabkan kekacauan. Anggapan bahwa manusia bisa sepenuhnya bebas dan merdeka bisa terlalu idealis.
Berikut ada beberapa pemikiran filsuf tentang eksistensialisme. Yang pertama ada Jean-Paul Sartre. Bisa dibilang bapaknya eksistensialisme modern. Dia bilang manusia itu bebas sekali buat milih jalan hidupnya sendiri. Jadi, kita yang nentuin makna hidup kita, bukan sesuatu yang di luar diri kita. Filsuf yang kedua ada Søren Kierkegaard, yang lebih ke arah spiritual. Dia bilang kita sering banget ngerasa galau dan bingung soal hidup. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah buat mengambil keputusan yang sulit dan tanggung jawab atas pilihan kita. Yang ketiga ada filsuf Friedrich Nietzsche. Beliau pernah bilang kalau Tuhan itu sudah mati dan kita harus bikin nilai-nilai kita sendiri. Jadi kita harus jadi Superman yang bisa ngatasi segala tantangan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.